Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Dengan melaksanakan studi banding kedua universitas yang ada di Magelang, yaitu Universitas Tidar dan Universitas Muhammadiyah Magelang, tim Satuan Humas Kerjasama dan Satuan Hukum Universitas Semarang berharap akan terjadi pertukaran ide dan inovasi untuk pengembangan institusi. Bertujuan untuk memperkuat pemahaman terkait pengelolaan humas, protokoler, kerjasama, dan bidang hukum, sekaligus membuka peluang kolaborasi antar institusi. Satuan Humas Kerjasama dan Satuan Hukum Universitas Semarang mengadakan studi banding ke Universitas Tidar dan Universitas Muhammadiyah Magelang baru-baru ini. Dr. Wiyati Sadewisasi SEMSI, Kepala Satuan Humas Kerjasama dan Hukum USM, menekankan pentingnya studi banding ini sebagai sarana pertukaran ide dan inovasi, serta memberikan manfaat untuk pengembangan institusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja yang ada di Humas, karena berdasarkan temuan dari internal audit, kami belum pernah mengadakan studi banding. Nah, oleh karena itu pada akhir tahun ini untuk menutup tahun 2024 kami mengadakan studi banding di Universitas Tidar dan Universitas Muhammadiyah Magelang. Ketua Rombongan Unima Dwi Susanti menyampaikan apresiasinya pada kolaborasi ini dan berharap dengan terselenggaranya kunjungan ini dapat menjadi langkah awal untuk kerjasama yang lebih erat. Tentu kami merasa senang dengan adanya kunjungan rekan-rekan dari Universitas Semarang ke Unima dalam rangka untuk inisiasi kerjasama dan juga diskusi terkait pengelolaan humas protokoler, kerjasama, dan juga bidang hukum. Terima kasih sudah berkenan ke Unima. Semoga apa yang tadi kita sampaikan, diskusikan bisa membawa kebermanfaatan tidak hanya bagi USM tapi juga bagi Unima. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bagian Akademik Untidar, Wahyu Andrianto SAP, yang juga memberikan apresiasinya pada kunjungan yang dilakukan oleh tim Satuan Humas, Kerjasama, dan Hukum USM tersebut. AFF 2024 digelar dengan meriah. Terselenggaranya kompetisi sepak bola Asia Tenggara itu turut didukung melalui keandalan pasokan listrik PLN UP2D Jateng dan DIY. Kompetisi bergengsi Piala AFF 2024 sukses digelar. Keberhasilan itu menjadi prioritas PLN UP2D Jateng dan DIY dalam memberikan keandalan listrik selama acara berlangsung. Menjadi komitmen untuk memastikan acara berjalan lancar tanpa kedip, PLN mengerahkan 6 unit UPS dengan kapasitas total 1,1 MVA, 3 unit genset dengan total kapasitas 1,5 MVA, serta menyiagakan 11 personil andal yang terdiri dari tenaga teknis berpengalaman. Manajer PLN UP2D Jateng dan DIY Munawir Hakim menegaskan bahwa PLN memastikan setiap peralatan dan personil yang diturunkan dapat bekerja optimal, sehingga AFF dapat berlangsung lancar tanpa gangguan kelistrikan. Langkah ini menjadi komitmen PLN untuk terus memberi dukungan penuh pada event olahraga yang membanggakan bangsa. Dengan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang mumpuni, PLN UP2D Jateng dan DIY siap mengawal suksesnya Piala AFF 2024 sekaligus mendukung semangat Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Aparat Polres Jepara, Jawa Tengah melakukan sterilisasi gereja-gereja dengan membawa anjing pelacak hingga alat metal detektor serta kaca mirror Minggu sore. Sterilisasi ini dilakukan guna memastikan keamanan jemaat saat beribadah perayaan Natal di gereja. Dengan membawa anjing pelacak, aparat Polres Jepara, Jawa Tengah melakukan sterilisasi Gereja Injili di Tanah Jawa atau GITJ di Jalan Pemuda Jepara Minggu sore. Dengan anjing pelacak, petugas menyisir seluruh halaman gereja untuk mendeteksi benda-benda yang mencurigakan dan berbahaya. Seluruh sudut ruang gereja turut dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan metal detektor dan kaca mirror. Sebelum masuk ke dalam gereja, petugas juga memeriksa para jemaat beserta barang bawaan. Sterilisasi dilakukan untuk memastikan keamanan lingkungan gereja sehingga para jemaat merasa nyaman dalam beribadah perayaan Natal. Sterilisasi dilakukan petugas di setiap gereja. Untuk giat kali ini ada 7 gereja dengan 15 personil dikerahkan untuk pengamanan gereja. Karena itu merupakan bagian dari standar pengamanan saat ibadah perayaan Natal. Hari ini kita melaksanakan
sterilisasi gereja-gereja terutama di kota Jepara. Hari ini kurang lebih kita melaksanakan sekitar 7 gereja dengan kekuatan personil kurang lebih kita 15 orang. Dan juga kita menggunakan atau melibatkan K9 ke lokasi-lokasi halaman gereja, tempat-tempat parkir dan yang lainnya, dan menggunakan alat-alat untuk mengontrol pendeteksi lainnya untuk di dalam gereja, dan juga untuk sterilisasi kegiatan masyarakat yang berkunjung di gereja-gereja setempat. Tujuan dari sterilisasi ini apa dan? Tujuan itu memastikan keamanan, memastikan untuk kegiatan di gereja nanti untuk misa berjalan dengan lancar, dan masyarakat yang melaksanakan misa rasa aman, rasa nyaman bisa terpenuhi semua. Semua gereja nanti akan dilakukan harusnya. Kita laksanakan semua sterilisasi gereja-gereja yang ada di Jepara. Selain melakukan sterilisasi, petugas juga memberikan pengamanan gereja selama para jemaat melakukan ibadah perayaan Natal. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan akan potensi bencana dengan menggerakkan seluruh potensi yang ada, termasuk menyiapkan anggaran penanganannya. Hal itu disampaikan Pratikno seusai rapat koordinasi siaga darurat bencana hidrometeorologi Jawa Tengah (DIY) di kantor Gubernur Jateng Semarang. Masyarakat diharapkan harus segera mengikuti update mengenai potensi bencana hidrometer ada di aplikasi yang disediakan BMKG. Dia meminta seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk meningkatkan sosialisasi dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mitigasi bencana secara maksimal. Lebih penting dari aparat pemerintah yang ada di bawah juga mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga bersiap. Tentu ia berharap tak ada bencana yang menonjol, termasuk memilih jalur mana dan seterusnya. Ini potensi hujan lebat, potensi longsor, dan lain-lain. Itu kan untuk menghindari resiko. Dalam rapat itu juga diserahkan bantuan logistik kepada kabupaten siaga tanggap bencana. Bantuan itu untuk menangani bencana dan mengurangi dampaknya. Setiap kabupaten kota diharapkan terus siaga, semuanya siaga termasuk anggarannya juga disiagakan agar potensi bencana bisa dimitigasi sebaik mungkin, apalagi sekarang menjelang Nataru. Potensi bencana hidrometeorologi cukup tinggi, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala BMKG. Nah, untuk mengurangi risiko itu, pemerintah dalam hal ini BNPB akan melakukan TMC, ya, rekayasa cuaca agar menurunkan mendung-mendung tebal yang sebelum ke darat diturunkan di laut. Itu akan mengurangi. Masing-masing daerah kita harapkan terus siaga, semuanya siaga termasuk anggarannya juga disiagakan agar potensi bencana bisa dimitigasi sebaik mungkin, apalagi sekarang ini kan juga Nataru, libur Natal. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengungkapkan ada 26 daerah di Jateng yang masih siaga darurat bencana. 35 kabupaten kota di Jawa Tengah ya, itu yang sudah tanggap darurat 9, jadi 26 itu siaga darurat. Nah, yang siaga darurat kita berikan bantuan supaya sebelum terjadi bencana sudah siap. Per kabupaten kota uangnya anggarannya 200 juta dan ada 16 jenis peralatan. Ya, kalau nilainya hampir 2M lebih. Kemudian yang tanggap darurat karena sudah ada bencananya tentu saja bantuannya lebih besar. Ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan dengan bantuan dari pemerintah pusat dan BNPB yang sudah ada bencana 9 kabupaten kota ini, masyarakat yang terdampak itu segera bisa dilayani dengan baik. Nah, yang belum terjadi bencana, jangan sampai ada bencana tetapi ternyata bencananya nanti tidak bisa dihindari, 48 jam pertama daerah sudah bisa membantu masyarakat. Dari Semarang, Andre Aprianto, USM TV. 2 pelajar siswa SMA di Blora berhasil menciptakan inovasi alat bantu penambah daya motor listrik hybrid. Alat bantu yang diberi nama Halte Pintar ini
bekerja dengan memanfaatkan tenaga angin dan panas matahari. Diberi nama Halte Pintar, inilah hasil karya ciptaan dua pelajar SMA Negeri 1 Blora bernama Ines Nasela dan Tatit Mukti Mahanani. Halte Pintar merupakan alat bantu hybrid penambah daya bagi motor listrik. Alat ini memanfaatkan tenaga angin dan panas matahari sebagai sumber utama listrik. Tenaga angin didapat dari 2 kincir yang memutar, sementara panas matahari bersumber dari 4 buah solar cell berkapasitas 4 kali 100 watt yang dipasang di bagian atap. Inovasi dua pelajar kelas 11 ini telah mendapat apresiasi dan lolos 25 besar kompetisi Toyota Ekoyo tingkat nasional. Tatit mengaku butuh waktu 1 bulan membuat halte pintar ini. Selain ramah lingkungan, halte pintar ini juga sebagai sarana mengkampanyekan mengurangi emisi karbon. Halte pintar buatan dua pelajar ini kini dipasang di sebelah utara alun-alun Blora. Halte ini diharapkan bisa dimanfaatkan masyarakat luas untuk mengurangi penggunaan emisi karbon. Halte pintar ini memiliki komponen-komponen seperti 2 buah kincir sumbu vertikal 3 sumbu, kemudian ada generator, panel surya, controller, aki, inverter, dan stop kontak yang sudah dilengkapi dengan saklar. Nah, mekanisme kerjanya untuk menghasilkan listrik itu pada saat ada cahaya matahari, maka panel itu akan mengubahnya menjadi listrik dengan output arus DC. Kemudian pada saat ada angin, itu tuh akan menghembus bilah kincir. Kincir sudah terhubung dengan poros yang terhubung dengan poros generator. Nah, ini nanti akan menghasilkan listrik di mana pada generator sudah dilengkapi dengan dioda rectifier sehingga outputnya berupa arus DC. Selanjutnya, arus dari panel surya dan juga kincir itu disatukan di controller. Nah, di controller ini untuk distabilkan tegangannya. Selanjutnya, arusnya akan masuk ke aki. Nah, pada saat arus di aki ini sudah penuh, maka controller pun akan berfungsi sebagai pemutus arus secara otomatis, sehingga arus di aki itu tidak akan overcharging. Kepala Sekolah Negeri 1 Blora, Yuni Nikwati, mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh siswi di sekolahnya. Ia akan berusaha lebih keras memperkenalkan inovasi siswanya di tingkat provinsi hingga nasional. Ia juga berharap di tahun 2025 nanti, kedua penemu inovasi akan mengikuti perlombaan tingkat nasional dan meraih juara yang diinginkan. Kami sangat bangga dengan inovasi yang dilakukan oleh anak-anak kami, yaitu Mbak Tatit dan Mbak Ines, atas di bawah bimbingan Bu Sri Susiloningsih, dan berhasil untuk mencapai prestasi tingkat nasional 25 besar dalam kompetisi Toyota Ekoyo tahun 2020. Harapannya ini menginspirasi untuk kita semua bahwa energi alternatif ramah lingkungan ini perlu kita kembangkan dan kita gunakan beramai-ramai supaya ada energi alternatif yang ujungnya bisa menghemat energi kita dan juga tidak menimbulkan pencemaran. Dan semoga anak-anak kami bulan Januari nanti prestasi tingkat nasional bisa menjadi juara. Presiden Prabowo Subianto meminta pendidikan matematika diperkenalkan sejak usia dini. Rencana ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Namun sejumlah TK di Kota Semarang mengaku sudah menerapkan matematika dengan metode sederhana. Inilah kegiatan belajar mengajar di TK Negeri Pembina Semarang. Di sini, matematika sudah diajarkan kepada anak usia dini, namun dengan cara yang menyenangkan dan sederhana. Menggunakan permainan tradisional seperti ular tangga raksasa, congklak, hingga bernyanyi. Para siswa diajak memahami konsep dasar matematika tanpa tekanan. Kepala TK Negeri Pembina Semarang, Sri Mulyani, menjelaskan pihaknya menekankan pengajaran matematika dengan menyenangkan. Sehingga meski sudah diajarkan sejak usia dini, pembelajaran matematika di TK masih berada pada tahap konsep dasar. Terkait rencana Presiden Prabowo untuk mendorong pendidikan matematika di TK, ia menyatakan dukungannya. Namun Mulyani menegaskan pembelajaran matematika harus tetap berfokus pada metode yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan anak usia dini. Kalau di TK Negeri Pembina, Kak, seumpamanya itu diterapkan, itu sudah siap. Karena sebelum ini wacana ini ada, untuk kegiatan di TK itu sebenarnya sudah ada yang namanya matematika. Contohnya ya Kak, kita dengan bermain, bernyanyi,
1 dan lain-lain itu sudah numerasi ya. Itu istilahnya sudah kita mengenal matematika awal ya Kak. Yang kedua dengan bermain, mungkin bermain Sunda Manda, dengan bermain dakon atau congklak itu juga sudah namanya matematika. Kali-kalian gitu belum Kak, karena kan memang itu baru dasar. Simbol saja kalau bagi kami TK Negeri Pembina itu saya kasihkan nanti di semester 2 kelompok B Kak. Kalau kelompok A itu baru nanti matematikanya itu dengan bermain. Semuanya sudah menjurus ke matematika awal. Karena kan di anak usia dini itu kan sampai di mana kemampuannya itu kan ada ya Kak. Kalau langsung dicecer seperti SD kan juga iya nanti akan mengganggu perkembangan di kognitifnya atau bagaimana gitu kan Kak. Jadi saya kira kalau memang dengan sederhana di matematika, dasar-dasar matematika itu saya setuju sekali kalau memang itu diterapkan. Pemirsa, suasana Natal dan Tahun Baru di kota New York makin meriah dengan jendela hias, toko-toko retail berlomba-lomba memajang hiasan terbaik dan merebut hati pembeli. Simak laporan tim VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Department store Macy's di New York memulai tradisi jendela Natal 150 tahun yang lalu pada tahun 1874. Untuk yang terbaru ini, proses desainnya sudah dimulai pada bulan Februari. I hope that people think joy and cheer. We're representing the emotion of giving during the holidays. Animasi jadi bagian dari tradisi jendela Macy's. Tampilan tahun ini juga interaktif. There's so many hands involved. Each window is over 300 hours of work. So there's a lot of people. We have artisans, carpenters, electricians, lighting people, animatronic people. So there's different types of technologies that we use. So there's so many hands involved. Proses dekorasi jendela bisa sangat mahal. Di Fifth Avenue, New York misalnya, departemen store kelas atas, Saks, menawarkan pameran jendela yang semarak. Tapi mereka tidak menggunakan pertunjukan cahaya yang biasanya digunakan untuk menutupi fasad bangunan. On Fifth Avenue, some of those investments have been pared back this year, but Macy's continues to go big with their windows, and I think it's a smart strategy for them. Di dunia yang semakin digital, toko serba ada New York memiliki alasan untuk terus menggunakan alat pemasaran visual kuno ini, kata profesor bisnis dari New York University. People connect to traditions, and then the well-known department stores need to be part of that tradition, to be part of that community. Tidak hanya menarik pembeli ke lokasi fisik toko, instalasi juga memungkinkan pengecer untuk membangun hubungan sentimental dengan para konsumen. There's a percentage of those shoppers who will come in and spend additional dollars that they may not have spent otherwise. But it also is an opportunity for you as a brand to tap into that holiday sentiment and build perhaps a more emotional relationship with a shopper than you would have just with a sign on your door. Promosi semacam ini dinilai dapat membuat pelanggan tertarik pada suatu merek. Certain brands who are very well known become sort of irrelevant. People know about them, but they don't feel connected to them. Getting their attention is creating goodwill for the future, even if that person doesn't walk in the store at that moment. Nah, di belakang saya ini adalah jendela Macy's yang menurut Macy's dikunjungi rata-rata 10.000 orang setiap harinya. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk melihat jendela Macy's ini, bisa disaksikan secara gratis di area luar ruangan Manhattan, New York City sampai dengan tanggal 3 Januari 2025. Dari Manhattan, Kota New York, saya Randy Jaksana, VOA.